Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan manajemen produksi tanaman kubis dan tomat pada PT Cipta Tani Makmur. Saya Areta Safa Sahara. Saya Sabina Cecilia. Saya Farisa Fariski. Pertama ada perencanaan pekerjaan PT Cipta Tani Makmur dengan komoditas tanaman kubis dan tomat. Profil singkat, PT Cipta Tani Makmur merupakan perusahaan budidaya hortikultura yang menerapkan sistem tumpang sari kubis dan tomat. Perusahaan berkomitmen menghasilkan produk berkualitas melalui penerapan Good Agricultural Practice atau GAP dan prinsip pertanian berkelanjutan dengan tetap memperhatikan efisiensi produksi serta kelestarian lingkungan. Struktur organisasi ada saya, Areta, pemilik sekaligus manajer farm, Sabina, supervisor produksi, dan Farisa, supervisor pemasaran dan keuangan. Analisis jabatan. Pertama, manajer farm. Tujuan jabatan merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan produksi kubis dan tomat agar berjalan efektif, efisien, dan menguntungkan. Tugas pokok menyusun rencana produksi, menentukan target panen, mengelola anggaran usaha, mengawasi seluruh kegiatan budidaya, mengambil keputusan strategis. Kedua, supervisor produksi. Tujuan jabatan mengawasi seluruh proses budidaya kubis dan tomat mulai dari persiapan lahan hingga panen. Tugas pokok mengatur jadwal tanam, mengawasi pemupukan, mengawasi pengendalian OPT, memastikan kualitas tanaman, dan membuat laporan produksi. Yang ketiga, supervisor pemasaran dan keuangan. Tujuan jabatan mengelola penjualan hasil panen dan keuangan usaha. Tugas pokoknya mencari pembeli, menentukan strategi pemasaran, mengatur pencatatan keuangan, menghitung biaya produksi, dan menyusun laporan laba rugi. Lalu yang C ada job description. Yang pertama ada manager farm. Menyusun rencana kerja tahunan, mengelola SDM, mengawasi seluruh divisi, mengevaluasi hasil produksi. Lalu ada supervisor produksi. Yang pertama tugasnya mengatur kegiatan budidaya, mengawasi pekerjaan lapang, memastikan SOP diterapkan, melaporkan hasil produksi. Dan terakhir ada supervisor pemasaran dan keuangan. Tugasnya menjual hasil panen, mengelola transaksi, menyusun laporan keuangan, dan menjalin kerjasama dengan pembeli. Yang D job specification. Yang pertama manager farm, pendidikan minimal S1 pertanian, memahami budidaya kol dan tomat, mampu memimpin tim, mampu mengambil keputusan. Lalu ada supervisor produksi, pendidikan minimal D3 atau S1 pertanian, menguasai teknik budidaya kol dan tomat, teliti, dan bertanggung jawab. Supervisor pemasaran dan keuangan, pendidikan minimal D3 atau S1 pertanian, menguasai administrasi, mampu berkomunikasi, dan menguasai Microsoft Excel. Yang E, KPI, Key Performance Indicator. Manager farm, target produksi mencapai kurang lebih 95%, efisiensi biaya produksi, tingkat keberhasilan panen tinggi, kepuasan pelanggan. Supervisor produksi, persentase tanaman hidup kurang lebih 95%, kehilangan hasil panen kurang dari 10%, jadwal budidaya sesuai rencana, serangan OPT terkendali. Supervisor pemasaran dan keuangan, seluruh hasil panen terjual, laporan keuangan selesai tepat waktu, penambahan pelanggan baru, peningkatan keuntungan usaha. F. Teknik perancangan pekerjaan. Pada PT Cipta Tani Makmur, setiap karyawan tidak hanya mengerjakan satu pekerjaan, tapi juga diberi tanggung jawab lebih besar dalam pengambilan keputusan sesuai bidangnya. Misalnya, supervisor produksi tidak hanya mengawasi kegiatan budidaya, tapi juga mengevaluasi hasil produksi dan memberikan rekomendasi perbaikan. Sementara supervisor pemasaran dan keuangan tidak hanya menjual hasil panen, tapi juga menyusun laporan keuangan dan strategi pemasaran. Dengan pendekatan job enrichment, motivasi kerja meningkat, kemampuan karyawan berkembang, dan koordinasi antar bagian menjadi lebih efektif. Bagian kedua, seleksi lokasi dan tata letak. Alternatif lokasi yang dipertimbangkan untuk PT Cipta Tani Makmur adalah Lembang, Kabupaten Bandung Barat,
Pangalengan, Kabupaten Bandung, dan Pacet, Kabupaten Cianjur. Ketiga lokasi tersebut dipilih karena merupakan daerah dataran tinggi di Jawa Barat yang dikenal sebagai sentra produksi sayuran hortikultura dan memiliki suhu yang sejuk dan kondisi agroklimat yang sesuai untuk budidaya kubis dan tomat. Ketiga wilayah tersebut juga didukung oleh tanah yang subur. Oleh karena itu, ketiga lokasi tersebut layak dijadikan kandidat dalam analisis pemilihan lokasi menggunakan metode faktor rating. Berikut analisis faktor rating yang kami lakukan. Skala penilaiannya ada 81 hingga 100, yaitu sangat sesuai, 61 hingga 80, yaitu sesuai, 41 sampai 60 cukup, 21 sampai 40 kurang, 1 sampai 20 sangat kurang. Berdasarkan metode faktor rating, Pacet Cianjur memperoleh nilai tertinggi yaitu 126 sehingga dipilih sebagai lokasi PT Cipta Tani Makmur. Lokasi ini memiliki kondisi agroklimat yang sangat sesuai untuk sistem tumpang sari kubis dan tomat, didukung oleh tanah yang subur, ketersediaan air yang melimpah, serta risiko serangan hama yang relatif lebih rendah. Berikut tata letak fasilitas produksi PT Cipta Tani Makmur. Lalu yang D ada perhitungan BEP, biaya tetapnya sendiri aja. Yang pertama biaya tetapnya atau TFC nominalnya 8 juta, dan yang kedua ada biaya variabel dengan nominal 25 juta. Yang ketiga ada harga jual, asumsi rata-rata harga jual gabungan dari tumpang sari yaitu 10.000 per kilogram. Biaya variabel per kilogramnya misalnya total produksi diperkirakan 10.000 per kilogram. VC variabel costnya per kilogram berarti 25 juta dibagi 10.000 sama dengan 2.500 per kilogram. Lalu yang keempat perhitungan BEP-nya dengan rumus BEP atau dalam kurung kilogram sama dengan FC dibagi harga jual dikurang VC per KG sama dengan 8 juta dibagi 10.000 dikurang 10.000 dikurang 2.500 sama dengan 8 juta dibagi 7.500. Hasilnya 1.067 kg. Lalu ada BEP penjualannya. BEP RP-nya sama dengan 1.067 dikali 10.000. Jadi totalnya ada RP 10.670.000. Jadi PT Cipta Tani Makmur harus menjual sekitar 1.067 kg hasil panen atau memperoleh penjualan sebesar 10.670.000 agar mencapai titik impas atau break even point. Penjualan di atas nilai tersebut akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. 3. Ada manajemen peliharaan. Yang pertama ada daftar alat produksinya. Sebutin nggak? Yang pertama ada cangkul, fungsinya untuk pengolahan lahan. Yang kedua ada gudang alat untuk menyimpan alat produksi, sprayer gendong, aplikasi pestisida dan pupuk cair, selang irigasi untuk penyiraman tanaman, pompa air untuk menyalurkan air irigasi, gunting panen untuk memanen tomat dan kubis, keranjang panen mengangkut hasil panen, timbangan digital untuk menimbang hasil panen, hand tractor untuk pengolahan lahan, dan mesin pemotong rumput untuk pengendalian gulma di sekitar lahan. B. Strategi pemeliharaan. PT Cipta Tani Makmur menerapkan preventive maintenance atau pemeliharaan pencegahan agar alat selalu siap digunakan dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Strategi yang dilakukan: yang pertama, membersihkan alat setelah selesai digunakan. Yang kedua, menyimpan alat di gudang yang bersih dan kering. Yang ketiga, memeriksa kondisi sprayer, pompa air, dan selang sebelum digunakan. Yang keempat, mengganti komponen yang aus atau rusak. Yang kelima, memberikan pelumas pada bagian yang bergerak seperti pompa air dan gunting panen. Yang keenam, melakukan pencatatan riwayat perawatan alat. Ada jadwal pemeliharaan. Kegiatan membersihkan alat setelah digunakan, frekuensinya setiap selesai digunakan, penanggung jawabnya supervisor produksi. Yang kedua, pemeriksaan sprayer, frekuensinya mingguan, penanggung jawabnya supervisor produksi. Yang keempat, pemeriksaan pompa air, frekuensinya bulanan, penanggung jawabnya supervisor produksi. Yang keempat, pemeriksaan hand tractor dan mesin pemotong rumput, frekuensinya bulanan, penanggung jawabnya supervisor produksi.
Yang kelima, pengecekan selang irigasi, frekuensinya sebelum musim panen, penanggung jawabnya supervisor produksi. Yang keenam, pengasahan gunting panen, frekuensinya mingguan, penanggung jawabnya tenaga kerja. Yang ketujuh, servis pompa air, frekuensinya 6 bulan sekali, penanggung jawabnya teknisi. Keempat, ada pengelolaan lingkungan. Dampak lingkungan yang mungkin terjadi ada pertama, limbah organik berupa daun kubis, batang tomat, dan gulma, limbah anorganik berupa kemasan pupuk dan pestisida, penurunan kesuburan tanah akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, pencemaran tanah dan air apabila penggunaan pestisida tidak sesuai dosis. Strategi pengelolaan limbah, yang pertama ada limbah organik. Sisa tanaman dikumpulkan di area pengomposan dan untuk diolah menjadi kompos yang digunakan kembali pada lahan. Kedua ada limbah organik, kemasan pupuk dan pestisida dipisahkan dari limbah organik, disimpan di tempat khusus dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk pengelolaan limbah. Yang C, penggunaan pupuk secara bijaksana. PT Cipta Tani Makmur menerapkan pemupukan berimbang dengan mengombinasikan pupuk organik dan pupuk anorganik untuk kebutuhan tanaman dan hasil analisis tanah. Pengendalian hama dilakukan menggunakan prinsip pengendalian hama terpadu atau PHT, yaitu monitoring hama secara rutin, memanfaatkan sistem tumpang sari kubis tomat untuk membantu menekan populasi hama, mengutamakan pengendalian mekanis dan hayati. Pestisida kimia digunakan hanya bila serangan telah melewati ambang kendali serta sesuai dosis yang dianjurkan. Yang D ada upaya pertanian berkelanjutan, yaitu menerapkan sistem tumpang sari kubis dan tomat untuk meningkatkan efisiensi lahan dan membantu mengurangi serangan hama. Yang kedua ada memanfaatkan kompos dari limbah organik sebagai pupuk tambahan. Yang ketiga ada menghemat penggunaan air melalui penyiraman sesuai kebutuhan tanaman. Dan keempat ada menjaga kebersihan lahan dan melakukan sanitasi untuk mengurangi sumber penyakit. Dan E, instrumen lingkungan, karena PT Cipta Tani Makmur merupakan usaha budidaya hortikultura skala menengah dan tidak termasuk kegiatan yang wajib AMDAL, maka instrumen lingkungan yang sesuai adalah UKL, UPL, atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kesimpulan, perancangan PT Cipta Tani Makmur menunjukkan bahwa penerapan manajemen produksi yang baik mulai dari pembagian kerja, pemilihan lokasi, tata letak fasilitas, pemeliharaan alat, hingga pengelolaan lingkungan dapat mendukung budidaya tumpang sari kubis dan tomat secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, analisis BEP membantu perusahaan menentukan target penjualan minimum agar usaha dapat mencapai titik impas dan memperoleh keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.